Halo viewers, selamat datang kembali di channel saya, Radiata Rudaka. Belakangan ini, mobil dari era 90-an tampaknya sedang naik daun. Bukan hanya karena harganya yang murah, tapi juga karena sebagian dari kita mempunyai nostalgia terhadap mobil-mobil tersebut. Baik itu berupa mobil yang dulu pernah dimiliki, mobil yang dulunya sering dibicarakan orang, maupun mobil impian yang belum sempat terwujud. Dari berbagai mobil tahun 90-an yang sekarang menjadi viral dan dianggap legend, itu sebenarnya sebagian dari itu hanya merepresentasikan gaya golongan orang-orang tertentu pada masa itu. Tapi sebagian lainnya itu ternyata memang merepresentasikan suatu performa yang bahkan dengan ukuran sekarang termasuk dahsyat. Dan saya sedikit penasaran, jika seandainya kita kembali ke tahun 90-an, dari semua mobil yang ada di pasaran, itu sebenarnya mobil apa yang berpotensi menjadi predator atau memang benar-benar predator di jalanan di Indonesia? Apa benar memang mobil-mobil yang sering kita dengar belakangan ini, atau mungkin memang ada yang terlupakan, atau mungkin bahkan mobil yang tidak kita sangka-sangka? Dalam video ini saya agak bernostalgia mengingat kembali masa-masa tahun 90-an dan berusaha untuk merangkum secara objektif, seobjektif mungkin 15 mobil yang paling kencang di era 90-an. Tapi karena saya menginginkan hasil yang objektif, jadi ini nanti bukan kumpulan mobil-mobil kencang tahun 90-an versi saya, tapi sebisa mungkin merepresentasikan kondisi sebenarnya pada tahun 90-an. Untuk itu, kita perlu menggunakan kriteria yang jelas. Yang pertama jelas, mobil yang masuk ke dalam list ini harus dijual atau diproduksi di Indonesia antara tahun 90 sampai dengan tahun 99. Kriteria yang kedua adalah dijual oleh ATPM, karena pada saat itu sebenarnya mungkin 98% lebih mobil yang beredar itu hanya diedarkan oleh ATPM karena memang waktu itu belum ada importir umum atau secara resminya belum ada. Prakteknya mungkin ada sebagian kecil yang mobil-mobil yang tidak dijual ATPM itu tetap masuk, tetap ada orang-orang tertentu pada masa itu yang cukup berkuasa untuk bisa memasukkan mobil dan menggunakan mobil yang tidak ada di ATPM, itu tetap ada. Nah, dalam hal ini mobil-mobil seperti itu, karena kita tidak bisa memonitor dan kita nggak tahu itu mobil apa aja yang dulunya pernah ada di Indonesia, maka itu tidak termasuk dalam list ini. Lalu mobil apa saja yang kita perhitungkan untuk bisa masuk ke dalam list ini? Semua mobil yang itu tadi dijual pada tahun 90 sampai dengan tahun 99 dan dijual resmi oleh ATPM, apapun jenisnya, berapapun silindernya, berapapun cc-nya, mau turbo atau non turbo, semuanya kita perhitungkan. Nah, itu terkesan tidak adil, tapi ini sebenarnya memang merepresentasikan kondisi di jalanan yang memang tidak seperti balap yang dibagi per kelas. Jadi di jalanan kita bisa ketemu dengan mobil apa aja. Nah, dalam hal ini saya pengen tahu mobil apa yang sebenarnya benar-benar bisa menjadi raja jalanan atau predator pada masa itu. Dalam list ini yang kita pertimbangkan adalah dalam kondisi standar, sehingga kita tidak ikut mempertimbangkan kemudahan atau potensinya untuk dimodifikasi. Nah, kemudian kriteria kencang. Kencang ini maksudnya apa gitu. Jadi sebenarnya saya ingin merepresentasikan bahwa mobil-mobil itu memang mobil-mobil kencang yang kalau mobil itu ada di jalanan dulu pada masanya itu mungkin mobil itu nggak ada lawan gitu ya, kecuali mobil-mobil build up yang tertentu yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kriteria kencang yang kita gunakan untuk merepresentasikan kondisi sebenarnya di jalanan pada masa itu yang paling dekat menurut saya adalah akselerasi dari 0 sampai dengan 100, karena pada kecepatan itu mobil itu paling banyak digunakan. Walaupun sebenarnya ada faktor lain seperti handling, mungkin aerodinamik, mungkin bobot, mungkin torsi, power, dan lain sebagainya. Tapi sebagian dari faktor-faktor ini sebenarnya sudah tercakup dengan akselerasi, kecuali handling ya, mungkin karena handling itu tidak bisa dianggarkan, tidak bisa diadu kecuali harus dicoba dalam dunia nyata. Nah, dalam hal ini kita tidak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, jadi faktor handling ini tidak kita ikutkan dalam penilaian mobil kencang ini. Jadi kencang dilihat dari yang pertama akselerasinya. Lalu kemudian setelah akselerasi, karena ada beberapa mobil yang
kemampuan akselerasinya itu sampai dengan 100 km per jam itu sama atau beda-beda sangat tipis gitu. Nah, seandainya sama, itu kemudian kita akan melihat top speednya. Ini merepresentasikan bahwa di dunia nyata, seandainya dua mobil ketemu, sama-sama berakselerasi dan sampai dengan 100 km per jam itu masih sama, masih tidak ada yang menang, kemudian selanjutnya pasti akan diteruskan dengan 100 ke atas gitu. Nah, top speed ini diasumsikan bahwa top speed yang lebih tinggi itu berarti juga akselerasi setelah melewati angka 100 itu juga lebih cepat sampai dengan top speed. Nah, dan sekali lagi di sini kita tidak mempertimbangkan berat mobil, cc mobil dan lain sebagainya karena ini angka ini lebih praktikal gitu. Jadi berapapun beratnya kalau dia bisa berakselerasi dengan kencang, ya itulah mobil yang kencang. Nah, setelah top speed, jadi seandainya mobil ini akselerasinya sama, kemudian top speednya juga sama, lalu kita akan mempertimbangkan mobil yang lebih ringan. Kita mempertimbangkan bobot. Karena dengan mobil yang lebih ringan, itu asumsinya pengendaliannya lebih bagus. Tapi dalam hal ini, ternyata sampai dengan top speed itu sudah cukup untuk membedakan satu sama lain. Sehingga kita dalam hal ini tidak sampai melihat bobot mobilnya gitu. Jadi cuma poin 1 dan 2 yang kita pakai dalam list ini. Kemudian selanjutnya yang Anda harus tahu juga adalah sumber data. Nah, sumber data ini dapatnya dari mana? Sumber data yang kita gunakan itu ada bermacam-macam. Jadi mungkin bisa lihat di kolom deskripsi jika Anda pengen tahu lebih lanjut. Intinya kita menggunakan sumber data yang bukan hanya dari satu sumber. Jadi bukan hanya dari rilis pabrikan, bukan, tapi juga kalau ada hasil tes, mungkin media luar negeri yang dulu pernah ngetes secara langsung, dan lain-lain ya. Nah, dari berbagai sumber ini kita bandingkan mana yang paling masuk akal. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan kita juga membandingkan dengan mobil dengan spesifikasi di atasnya atau di bawahnya. Nah, sehingga mungkin tidak akan tepat 100%, tapi angka hasilnya ini nanti juga tidak akan meleset terlalu jauh. Mungkin hitungan 0,1 atau 0,2 detik saja. Nah, karena angkanya ini juga tidak akurat 100%, sehingga ranking dalam list ini nanti mungkin juga tidak akan akurat 100%. Bisa saja antara nomor 4 dan nomor 5 itu tertukar. Di dunia nyata nomor 5 ini lebih kencang daripada yang nomor 4. Itu bisa saja karena angkanya itu ternyata sangat sedikit sekali atau bahkan sama. Kita harus melihat top speednya. Nah, hal ini mungkin jadi urutan dalam ranking ini nanti mungkin tidak 100% akurat, tapi hal itu tetap tidak meninggalkan esensi utama dari video ini, yaitu mengumpulkan 15 mobil paling kencang yang pernah dijual dan berjalan di jalanan Indonesia pada tahun 90-an. Tapi walaupun begitu, tetap saja 15 mobil yang masuk ke dalam list ini itu juga tidak 100% akurat karena ada mobil-mobil tertentu yang kami tahu sebenarnya jika itu ikut dihitung maka dia akan masuk ke dalam 15 besar. Contohnya BMW 750i, E32, VW Golf GTI Mark IV di akhir tahun 90-an, itu seandainya kita pertimbangkan itu akan ikut masuk ke dalam list ini. Tapi saya tidak ikut mempertimbangkan karena kami tidak yakin apakah itu mobil itu dijual lewat ATPM atau dulunya lewat cara lain. Sehingga mobil itu tidak ikut ada dalam list ini. Tapi bagi Anda yang bisa mengkoreksi barangkali tahu bahwa mobil-mobil itu dulunya ternyata masuknya memang ATPM, tolong komen di bawah agar kami bisa merevisi list ini sehingga list ini bisa menjadi lebih objektif. Dan yang kedua, mungkin barangkali ada mobil yang terlewat yang mungkin Anda tahu ada mobil apa ini seharusnya mungkin ikut ke dalam list itu dan dalam list itu belum ada. Mohon untuk komen juga, beritahu kami akan pelajari lebih lanjut dan jika memang ternyata mobil itu lebih kencang dari mobil yang ada di list-list ini atau masuk ke dalam 15 besar, maka kami akan revisi dan tulis di bagian deskripsi. Ini berarti juga jika Anda menginginkan list hasil yang final itu ada di deskripsi. Dan inilah 15 daftar mobil paling kencang yang pernah dijual di Indonesia pada era 90-an. Kita mulai daftar kita dari urutan 15. Mitsubishi Lancer 1,8 GTI 16 valve atau sering disebut juga dengan Lancer Dangan. Mobil ini dijual dari tahun 88 tapi masih dijual sampai dengan awal 90-an bersamaan dengan Eterna.
Mobil ini hadir dalam 3 varian, tapi yang paling kencang adalah 1,8 GTI 16 valve bermesin 4G67 4 silinder inline dengan injeksi dengan kapasitas 1836 cc yang mampu menghasilkan 134 horsepower dan torsi maksimal 162 Nm. Akselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam bisa dicapai dalam waktu 9,1 detik dan top speed mobil ini tepat 200 km per jam. Waktu akselerasi mobil ini sebenarnya sama dengan Honda Civic Estilo, tapi top speed Estilo sedikit di bawah 200 km per jam, sehingga diasumsikan mobil ini lebih cepat daripada Estilo di dunia nyata. Setelah di peringkat 15 ada Mitsubishi, di peringkat 14 ada Mitsubishi lagi, yaitu Galant generasi ke-7, atau di Indonesia sering disebut sebagai Galant Lele. Mobil ini tidak hanya sebagai penerus Mitsubishi Eterna. Di beberapa negara lain, mobil ini masih menggunakan nama Mitsubishi Eterna. Di Indonesia, versi paling kencangnya menggunakan mesin V6 1999 cc DOHC injeksi dengan kode 6A12. Tenaga maksimal mobil ini 148 horsepower dan torsi maksimal 179 Nm, yang membuat mobil ini bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dalam 9 detik dan kecepatan maksimal 215 km per jam. Di peringkat 13 ada Mitsubishi lagi, kali ini Lancer CB5 1,8 GTI. Di Indonesia, orang seringkali salah menyebut mobil ini sebagai Evo 3, walaupun sebenarnya Evo 3 adalah mobil yang sangat berbeda, hanya bentuk bodinya yang sama. Lancer CB dijual sejak tahun 93 dengan kode bodi CB4, tapi mengalami sedikit facelift di tahun 95. Lancer facelift ini mempunyai kode bodi CB5, walaupun sebenarnya garis besar bentuknya masih sama. Lancer CB5 ini hadir dengan varian kencang, yaitu 1,8 GTI dengan mesin 4G93 1834 cc DOHC dengan multi-point injection yang mampu menghasilkan 138 horsepower dan torsi 167 Nm. Akselerasi dari 0 sampai dengan 100 km per jam bisa dicapai dalam 8,9 detik dan top speed 205 km per jam. Selanjutnya di peringkat 12, Mazda MX-6 yang mempunyai nama lain Mazda 626 Coupe. Mobil yang sekarang sudah cukup langka, apalagi yang masih dalam kondisi original, sehingga mungkin banyak dari Anda yang tidak bisa membayangkan bagaimana penampilan mobil ini dalam kondisi baru. Mobil ini terlihat sangat khas mobil JDM pada masanya, yaitu periode akhir 80-an atau awal 90-an, terutama bagian pinggangnya yang mirip dengan Skyline R32. Sebenarnya mobil ini adalah Mazda 626 versi coupe bermesin FE3N dengan konfigurasi inline 4 silinder dengan kapasitas 1998 cc DOHC injeksi yang mampu menghasilkan tenaga 146 horsepower dan torsi 182 Nm, yang membuat mobil ini bisa mencapai 100 km per jam dalam 8,9 detik dan top speed 210 km per jam. Mobil ini juga dilengkapi dengan suspensi aktif yang bisa menyesuaikan sendiri untuk mendukung performanya. Suatu fitur yang sungguh lebih berguna bagi para petrolhead daripada lubang-lubang angin palsu pada bodykit. Di peringkat 11 ada Mitsubishi lagi, Mitsubishi Eterna GTI. Mobil ini mungkin salah satu mobil yang cukup dikenal di dunia per-YouTubean akhir-akhir ini. Tidak salah, mobil ini memang cukup kencang. Dengan mesin 4G63 dengan konfigurasi inline 4 silinder 1997 cc DOHC injeksi yang bisa menghasilkan 144 horsepower dan torsi 175 Nm, yang membuat mobil ini bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu 8,8 detik dan kecepatan maksimal 205 km per jam. Performa yang cukup impresif, tapi sebenarnya HP dan torsi yang dihasilkan mesin Eterna ini sedikit di bawah Mazda MX-6. Di dunia nyata, Eterna 0,1 detik lebih cepat dalam akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam. Mungkin karena faktor lain seperti bobot yang sedikit lebih ringan. Tapi sebenarnya sampai dengan 200 km per jam, Eterna ini kalah dengan Mazda MX-6.
yang dulu pernah menjadi juara di sirkuit Sentul pada saat awal dibuka. Peringkat 10, BMW E39 528i yang dijual di pasaran mulai tahun 97. Mungkin membuat Anda sedikit heran, mobil ini cukup besar dan bukan mobil yang dianggap sporty, apalagi yang tersedia untuk pasar Indonesia hanya versi Matic. Ya, pada kenyataannya BMW ini dibalik bodinya yang cukup besar dan berat juga didukung dengan mesin yang cukup bertenaga, yaitu M52B28 dengan konfigurasi inline 6 silinder yang menghasilkan tenaga 193 horsepower dan torsi 280 Nm. Yang bahkan dengan transmisi Matic bisa membuat mobil ini mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu 8,8 detik. Angka yang sama dengan Eterna GTI, tapi top speednya lebih tinggi yaitu 235 km per jam. Peringkat 9, Mitsubishi lagi. Kali ini Galan generasi ke-8, atau di Indonesia sering juga disebut sebagai Galan Hiu. Dengan mesin berkode 6A13 berkonfigurasi V6 SOHC 2498cc yang mampu menghasilkan tenaga 161 horsepower dan torsi 223 Nm, yang membuat mobil ini bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dalam 8,6 detik dan top speed 225 km per jam. Walaupun tidak seperti Galan sebelumnya yang bermesin DOHC, tapi performa mobil ini lebih baik karena kapasitas mesin yang meningkat menjadi 2500 cc dibanding Galan sebelumnya yang 2000 cc. Peringkat 8. Ini mobil yang mungkin agak terlupakan, Mazda Cronos dan Ford TX5 Telstar. Kedua mobil ini sebenarnya sama seperti halnya Avanza dan Xenia. Tapi Ford juga hadir dalam bentuk hatchback yang dinamakan Ford TX5 Challenge. Mobil ini dilengkapi dengan mesin berkode KLDE dengan konfigurasi V6 2497cc yang mampu menghasilkan 163 horsepower dan torsi 217 Nm. Dengan mesin ini, Mazda Cronos atau Ford TX5 bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dalam 8,5 detik dan top speed 220 km per jam. Selanjutnya di peringkat 7, Mercedes W202 C230 kompresor. Kompresor dalam istilah Mercedes sebenarnya sama dengan supercharger. Dengan mesin M111 berkonfigurasi inline 4 silinder dengan kapasitas 2295 cc dengan supercharger. Mesin M111 yang dipasang di mobil ini sebenarnya masih mesin yang sama dengan mesin C180 dan C200, hanya berbeda cc. Mobil ini sebenarnya cenderung agak lambat dalam versi non-superchargernya, tapi ternyata yang versi kompresor ini mempunyai performa yang agak lumayan. Mesin M111 kompresor ini bisa menghasilkan tenaga 190 horsepower dan torsi maksimal 280 Nm, yang membuat mobil ini bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dalam 8,5 detik dan mencapai top speed 227 km per jam. Itu adalah akselerasi dan top speed untuk versi Matic, karena kami tidak menemukan cukup informasi apakah versi manual juga dijual resmi di Indonesia. Peringkat 6, Fiat Uno 2 Turbo. Mobil ini merupakan legend di kalangan petrolhead. Masuk secara resmi di Indonesia pada tahun 94 dan hanya tersedia 50 unit manual dan 50 unit Matic yang diberi nama Selecta. Mungkin sekarang mobil-mobil ini hanya ditemukan di garasi-garasi para kolektor. Fiat Uno 2 Turbo merupakan hot hatch yang sesungguhnya. Di benua asalnya, mobil ini berkompetisi dengan Renault 5 Turbo, Peugeot 205 GTI, dan Golf GTI. Mobil ini dipasangkan dengan mesin berkapasitas 1372 cc inline 4 silinder dengan turbo dan injeksi elektronik yang bisa menghasilkan 116 horsepower dan torsi sebesar 161 Nm. Tidak terlalu besar memang, tapi ketika dikombinasikan dengan bodi Fiat Uno yang cukup kecil, bobot total mobil ini tetap di bawah 1 ton, sehingga bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dalam 8,4 detik dan top speed 200 km per jam. Sangat impresif. Mengawali 5 besar dalam list ini, Toyota Crown Royal Saloon 3.0. Ya, mungkin bukan mobil kencang yang Anda harapkan, tapi faktanya mobil ini dipasangkan dengan mesin 2 JZGE berkapasitas 2997 cc
Ini adalah mesin yang sama dengan Toyota Supra versi non-turbo. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga maksimal 225 horsepower dan torsi sebesar 285 Nm. Sedangkan untuk angka hasil tes akselerasi dan top speed sangat susah untuk ditemukan karena mungkin memang jarang orang yang tertarik untuk melakukan tes pada mobil ini yang dianggap tidak menawarkan performa. Sehingga terpaksa kami harus membuat simulasi dengan membandingkannya dengan Lexus SC300 tahun 95 yang mempunyai mesin dan transmisi yang sama dan kebetulan bobotnya juga sama. Sehingga kami menyimpulkan mobil ini mempunyai angka akselerasi sekitar 8,2 detik dan top speed 220 km/jam. Selain itu, sebenarnya khusus untuk pasar Indonesia ada varian Super Saloon yang bertransmisi manual. Versi manual ini tentu lebih cepat dalam berakselerasi daripada varian Royal Saloon yang bertransmisi Matic ini. Tapi kami sungguh tidak mempunyai dasar yang cukup untuk membuat simulasi waktu akselerasi dan top speednya. Sehingga versi Super Saloon tidak kami ikutkan dalam perhitungan untuk list ini. Posisi keempat, BMW E36 323i dengan mesin M52 B25 2494 cc berkonfigurasi inline 6 silinder yang mampu menghasilkan 168 horsepower dan torsi 245 Nm. Mobil ini bisa mencapai 100 km/jam dalam 8 detik dan kecepatan maksimal 227 km/jam. Masuk ke tiga besar diawali dengan Mercedes W124 300e dan E320. Kedua mobil ini sebenarnya mesinnya berbeda, generasinya juga berbeda, tapi sengaja kami jadikan satu karena masih menggunakan bodi yang sama dan ternyata performa akselerasi 0 sampai dengan 100 tidak jauh berbeda. 300e merupakan versi awal dari W124 dari akhir periode 80-an yang masih dijual sampai dengan tahun 93. Bermesin M103 6 silinder inline berkapasitas 2960 cc SOHC dengan injeksi mekanikal yang mampu menghasilkan 188 horsepower dan 260 Nm. Sedangkan E320 merupakan W124 versi facelift dengan mesin M104 berkapasitas 3199 cc dengan injeksi elektronik yang mampu menghasilkan tenaga 217 HP dan torsi 310 Nm. 300e mampu berakselerasi 0 sampai dengan 100 km/jam dalam 7,9 detik dan top speed 228 km/jam. Sedangkan E320 perlu waktu 7,8 detik untuk mencapai 100 km/jam dan top speed 235 km/jam. Mobil ini memang tidak dengan sengaja dibuat untuk kecepatan, tapi ternyata jika diperlukan mempunyai kemampuan yang lebih dari cukup. Posisi kedua, BMW E34 530i. Mobil ini merupakan kompetitor dari Mercedes W124. 530i dilengkapi dengan mesin M60 berkonfigurasi V8 berkapasitas 2986 cc yang mampu menghasilkan 215 horsepower dan torsi 290 Nm. Tenaga dan torsi yang cukup besar, tapi sebenarnya masih sedikit lebih rendah daripada Mercedes E320 dengan mesin M104 3200 cc-nya. Tapi pada kenyataannya, BMW 530i dengan mesin berkonfigurasi V8 ini bisa mencapai kecepatan 100 km/jam dalam 7,7 detik, yang berarti 0,1 detik lebih cepat daripada Mercedes E320. Dan top speed BMW 530i ini 235 km/jam yang berarti sama dengan E320. Di puncak daftar kita, Volvo S70 dan V70 T5. Kedua mobil ini sebenarnya sama, hanya berbeda versi bodi. S70 sedan sedangkan V70 estate. Dijual secara resmi di Indonesia pada tahun 97. Mobil ini menggunakan mesin berkode B5234T3 dengan konfigurasi inline 5 silinder 2319 cc dengan turbo yang mampu menghasilkan tenaga 237 horsepower dan torsi 330 Nm. Kecepatan maksimal mobil ini 245 km/jam dan memerlukan waktu 7,2 detik untuk mencapai kecepatan 100 km/jam. Beberapa sumber lainnya mengatakan akselerasi 0 sampai dengan 100 km/jam mobil ini bahkan 7 detik dan 6,7 detik untuk versi manual. Angka-angka ini mungkin memang tidak 100% akurat, tapi jelas angka ini masih cukup jauh selisihnya dengan peringkat sebelumnya.
yaitu BMW 530i yang membutuhkan 7,7 detik. Mengenai Volvo S70 T5, ini kami juga sudah membuat review di video sebelumnya. Itulah 15 mobil terkencang era 90-an yang sudah kami rangkum untuk Anda. Tapi sekali lagi, ini mungkin bukan hasil final. Jika Anda tahu mobil yang mungkin seharusnya masuk ke dalam list ini, tolong komen di bawah, sehingga peringkatnya bisa diupdate di deskripsi dan daftar mobil terkencang 90-an ini menjadi lebih objektif. Begitu juga jika Anda menemukan ada yang salah dengan daftar ini, tolong untuk komen juga. Terima kasih Anda sudah menonton.